Nah, udah kelihatan Ibu Bapak? Lagi proses, Bu. Udah? Udah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf karena tidak bisa menghadiri undangan Ibu Bapak semua. Karena tadi harus menjemput anak pula, dia mau perpisahan sekolah. Dan saya sebentar lagi mau ada acara pula, 14.30. Zoom dan tidak bisa ditukar waktunya. Jadi saya apakan saja dulu sebisanya, kalau ternyata jam 14.25 belum selesai, kita nyambung aja nanti setelah asar atau bagaimana. Oke, saya mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana membuat artikel dan jurnal ilmiah. Bapak Ibu, jadi laporan penelitian, disertasi, itu bisa kita abstrak buat abstraksinya, kita ringkas sehingga membentuk suatu artikel ilmiah. Nah, apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah itu saya tulis dimuat dalam atau buku, kumpulan artikel dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah ditetapkan. Jadi misalnya kita ikut-ikut seminar internasional, dibuat proceedingnya, nah itu sudah merupakan kumpulan di sini ya, kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah, gitu ya. Kita ngadakan seminar nasional pakai proceeding. Kemudian itu yang berupa kumpulan artikel yang ditulis ya, bisa berbentuk proceeding, bisa berbentuk jurnal gitu. Penulisnya siapa saja, bisa mahasiswa, dosen, pustakawan, peneliti, widyaswara, dan lain sebagainya. Nah, sumbernya bisa bersumber dari hasil penelitian lapangan, pemikiran, kajian pustaka, pengembangan proyek, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan artikel ilmiah. Kemudian bagaimana menulis artikel untuk jurnal? Nah, menulis artikel jurnal bukan sekedar kita meringkas ya, meringkas disertasi yang dari 100 jadi 200 menjadi 12 lembar gitu ya, tidak seperti itu. Tapi mengambil bagian-bagian yang penting, merangkum dan mengungkapkan kembali pengetahuan dari hasil penelitian secara ringkas dan bahasa yang komunikatif. Nah, ciri-ciri artikel dalam jurnal ilmiah itu adalah mempunyai bentuk, struktur, dan isi dengan sifat tertentu. Penulisannya mengikuti kaidah, pola, dan teknik tertentu. Kaidah, pola, dan teknik penulisan mungkin dipengaruhi gaya selingkung yang ditetapkan. Jadi gaya selingkung itulah yang kita namakan template. Nah, jadi template itulah yang wajib kita patuhi ya. Apa yang disuruh oleh jurnal itu template-nya seperti itu kita buat. Ada yang membuat 2 kolom, jadi kita ikuti, kita buat versinya 2 kolom. 1 lembar itu 2 kolom. Ada yang membuatnya nanti menjorok ke dalam kata-kata pendahuluan, metode dan lainnya, kita ikuti. Pokoknya sesuai dengan template yang ditentukan oleh jurnal masing-masing. Apa saja klasifikasi dan kriteria jurnal itu? Jurnal itu bisa dikatakan jurnal nasional. Apa ciri-cirinya? Jurnal nasional itu dia punya ISSN. Nah, kalau buku punya ISBN, kalau jurnal itu punya ISSN. Baru dia bernilai kalau untuk naik pangkat, untuk dinilai PAK-nya. Nah, jadi jurnal nasional itu asal sudah punya ISSN, dia sudah punya nilai dia itu ya.
sudah dikatakan jurnal nasional dan kumnya itu 10. Nah, kalau jurnal nasional terakreditasi, dia punya ISSN tapi dia terakreditasi di Dikti gitu ya, Ristek Dikti. Nah, itu ditandai dengan mempunyai sertifikat Sinta. Bisa Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Kalau kumnya berbeda juga Bu Nana nanti. Kum ya. penulis pertama dengan penulis kedua, ketiga berbeda nanti. Berbeda. Jurnal nasional terakreditasi itu Sinta 5, Sinta 6 itu kumnya 15. Sinta 3, 4 kumnya 20. Sinta 2 itu 25. Sinta 1 berapa Bu Lena? 30. 30 Bu. Nah, Sinta 1 30. Nah, jadi kumnya berbeda-beda, levelnya berbeda-beda. Untuk penulis pertama, dia kalau penulisnya kolaborasi 3 orang atau 2 orang itu berbeda juga. Sekarang jurnal itu memiliki kumnya seperti tadi. Kalau penulisnya 2, penulis pertama dapat 60%. Penulis kedua, ketiga, sisanya dibagilah sebanyak penulis tadi. Jadi 40% kalau penulisnya bertiga, berarti 40% itu dibagi lagi 2. Kalau penulisnya berempat, 40% itu dibagi 2. Nah, yang jelas penulis pertama dapat 60%. Nah, itu jurnal nasional terakreditasi. Kemudian ada namanya jurnal internasional. Jurnal internasional itu dia ciri khasnya berbahasa internasional. Bahasa yang diakui PBB. Berarti dia berbahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi, dan itu juga punya ISSN-nya. Tetap dia punya ISSN. Tapi dia terindeks, kalaupun dia terindeksnya tapi bukan untuk yang skala Sinta Bu Nana. Ya. Untuk Sinta 1 sampai 3 kadang-kadang sudah pakai bahasa internasional karena untuk Sinta 1 itu sudah bereputasi internasional dia biasanya. Iya, berarti dia nanti masuk jurnal internasional. Tergantung dia mengatakan dirinya jurnal apa. Yang di sini kan kalau jurnal nasional berarti dia berbahasa Indonesia. Jurnal internasional itu nggak mesti punya orang negara lain, boleh di negara kita. Jadi kan saya bilang tadi jurnal internasional itu ciri khasnya berbahasa internasional. Jadi berbahasa internasional itu berarti dia berbahasa semuanya. Kalau jurnal nasional kan ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, berarti kan campur. Berarti belum dikatakan jurnal internasional, masih jurnal nasional saja. Tapi kalau sudah jurnal internasional, dia mengklaim jurnalnya adalah jurnal internasional, semuanya berbahasa internasional, gitu. Tidak campur. Ada juga kalau jurnal kita kan ada juga yang campur, gitu. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, itu masih jurnal nasional namanya. Nah, kalau jurnal internasional saja, itu dia punya ISSN, kemudian dia berbahasa internasional, dan belum tentu indeksnya bereputasi. Nah, indeks yang bereputasi itu menurut PKK Dikti itu adalah Scopus dan WOS, Web of Science. Jadi kalau hanya Crossref, DOAJ itu belum termasuk yang bereputasi. Nah, jadi kalau jurnal internasional bereputasi, ada terindeks pada lembaga-lembaga penyindeks yang bereputasi seperti Scopus dan WOS. Yang bereputasinya yang bagus C2 itu kalau yang diakui itu syarat khusus DB ya kalau di PHK Dikti. Nah, kemudian apa saja sifat artikel ilmiah? Sifat artikel ilmiah itu objektif, rasional, kritis, dan mempunyai novelty atau up to date atau mempunyai keterbaruan. Nah, itu jadi kalau kita punya artikel itu harus objektif isinya, boleh mengada-ada, rasional, kritis, kemudian mempunyai novelty. Nah, artikel ilmiah itu segi sistematikanya, penulisan dan isi dibagi 2, bisa artikelnya hasil penelitian, artikel non penelitian. Mahasiswa penulis skripsi, tesis, disertasi dianjurkan menuliskan kembali karyanya dalam bentuk artikel dan diterbitkan dalam jurnal. Nah, jadi itu berupa hasil penelitian. Tapi bisa juga dengan berdasarkan library riset juga. Bu Nana lagi.
Bu Nana suaranya nggak kedengaran. Sinyalnya nggak bagus. Kayaknya jaringan itu.